ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الذي صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فالحاضرين رحمكم الله إني أوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليه صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سقاها لكم لعلكم تشكرون لا ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخر لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين وفي آية أخرى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, mari kita bersyukur kepada Allah Zat yang Ghafur, menciptakan langit yang begitu teratur, bumi kita termasuk dari serdang ini yang subur. Ayo kita banyak bersyukur, jujur dan akur, agar rahmat Allah terus tercucur, dan semoga negeri kita dari serdang kita ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bersalawat dan salam kita kepada Rasulullah Sayyidul Anam. Kita laksanakan Al-Quran dan Sunnah siang dan malam. Semoga kita kelak mendapatkan syafaat di akhir zaman. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Khutbah Jumat Khatib hari ini mengambil tema tentang hakikat dan hikmah ibadah kurban. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita hari ini melaksanakan hari raya Idul Adha. Tadi pagi tentu sholat Idul Adha, dan kita juga melihat gubernur kita, wakil gubernur kita bersama bupati kita melaksanakan sholat Idul Adha di alun-alun kita ini, dan juga seluruh tentunya rakyat masyarakat Deli Serdang. Dan semoga Allah berikan keberkahan menjadi amal ibadah, dan kita bisa menyemangati, menteladani dan mencontoh semangat berkurban ini. Di dalam Al-Quran, Khatib mengambil dalam surah Al-Hajj pada ayat yang ke-36 dan 37. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang tadi sudah Khatib bacakan di muqaddimah khutbah. Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah lakum fiha khair. Di dalam hewan kurban itu di dalamnya sesungguhnya diberikan Allah kepada kamu banyak kebaikan dan syiar-syiar agama Allah. Fazkuru smallahi alaihi sawab, maka sebutlah nama Allah dan agungkanlah Allah ketika menyembelih hewan kurban itu. Fa idza wajabat junubuha, apabila hewan kurban itu sudah jatuh, fakulu minha, makanlah sebahagian, wa at'imul qani wal mu'tar, dan berikan sebagian yang lain dari kurban itu kepada orang miskin yang meminta-minta dan yang tidak meminta-minta. Demikianlah Allah tundukkan hewan kurban itu kepada kamu, la'allakum tashkurun, agar kamu bersyukur dengan Allah. Selanjutnya dalam ayat yang ke-37 Allah menekankan
la yanalallahu luhumuha. Yang sampai kepada Allah itu bukanlah dagingnya, wala dima'uha, juga bukan darah kurban itu, walaki yanaluhut taqwa minkum. Yang sampai kepada Allah itu adalah ketakwaan kamu, keikhlasan kamu, ketaatan kamu dalam berkurban menjalankan perintah Allah. Kadzalika sakhkharakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Demikianlah Allah tundukkan hewan kurban itu kepada kamu agar kamu bertakbir, membesarkan kalimat Allah dengan hidayah yang telah diberikan kepadamu, dan Allah berikan kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, surah Al-Hajj ini cukup kita ambil banyak pelajaran di dalamnya, di mana di situ menjelaskan tentang adab-adab berkurban. Ayat itu menjelaskan tentang pembagian hewan kurban. Ayat tersebut menjelaskan bagaimana kita bertakbir ketika berkurban. Ayat tersebut menjelaskan bagaimana syiar-syiar agama Allah dalam kurban. Dan yang paling utama di situ, hikmah daripada ibadah kurban itu sendiri. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, segala sesuatu kita harus ambil hikmah, tahu hakikat sesuatu. Kenapa Allah katakan wa man tu'til hikmah? Kalau orang diberikan hikmah oleh Allah, bisa mengambil ibrah, bisa mengambil pelajaran apa makna filosofi dari sesuatu, faqad u'tiya khairan katsira, maka dia telah mendapatkan kebaikan yang banyak. Sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, paling tidak ada 5 hikmah ibadah kurban ini. Yang pertama, ibadah kurban ini adalah mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, orang yang berkurban, orang yang dekat dengan Allah. Orang yang tidak mau berkurban menjadi orang yang jauh dari Allah. Bahkan tidak hanya itu, coba kita lihat dalam surah Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar, kami telah berikan nikmat yang banyak kepadamu. Fasholli li rabbika, maka sholatlah kamu karena Tuhanmu, wanhar, dan berkurbanlah. Inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya orang yang membencimu Muhammad, orang yang tidak mau sholat, orang yang tidak mau berkurban, dia terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kita lihat bagaimana Allah sandingkan, betapa ayat ini menjelaskan fasholli li rabbika wanhar, perintah sholat berdekatan, berdampingan dengan perintah berkurban. Maka ini menunjukkan kepada kita bahwa ibadah kurban ini sangat penting sekali. Bahkan di dalam hadis kata Rasulullah, mau wajadas sa'ah, siapa yang lapang rezekinya, siapa yang sanggup berkurban, li ayyudhi, dia tidak mau berkurban, fala yaqrabanna musallana, jangan dekati tempat sholat kami. Ini hadis ini sangat keras sekali. Kalau kita kaya, kita pejabat, kita kadis, Allah berikan jabatan tak mau berkurban, segitu masuk masjid ini, masjid sultan ini, masjid komplek kantor bupati ini, dia mau sholat, maka dikatakan Nabi, fala yaqrabanna musallana, kamu jangan dekati tempat sholat kami. Betapa itu sangat keras sekali. Karena itu ibadah kurban ini penting sekali kita laksanakan, karena Allah telah memberikan kepada kita nikmat yang banyak. Ada anak-anak yang kebetulan ayahnya operasi, ditangani oleh seorang dokter, lalu di ruang gawat darurat itu, masa-masa kritis itu, ayahnya sehat, ibunya sehat selamat, lalu anak-anaknya menjumpai dokter, terima kasih Pak Dokter, ayah kami selamat, ibu kami selamat, ayah kami sehat, ibu kami sehat. Apa kata dokter tadi? Saya dengan izin Allah sehat orang tua kita. Tapi ingat berapa lama Allah kasih sehat. Kenapa kalian lupa bersyukur kepada Allah? Kadang kita berterima kasih kepada dokter, alhamdulillah, tapi dokter tadi sangat taat kepada Allah. Dia ingat kepada Allah, saya ini dengan izin Allah
Allah kasih kita hidup 40 tahun, Allah kasih kita hidup 10 tahun, kita tidak mau berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita menjadi orang yang kufur nikmat. Allah ingatkan, la in syakartum, siapa yang bersyukur, la azidannakum, Allah tambahi nikmat, wa la in kafartum, kalau dia kufur, inna azabi lasyadid, ingat azab Allah sangat pedih. Ini yang pertama, bahwa ibadah kurban ini mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ibadah kurban ini kita menghidupkan keteladanan Nabi Ibrahim, kita menghidupkan keteladanan sunnah Rasulullah, orang-orang yang bertauhid kepada Allah. Maknanya apa? Bayangkan Nabi Ibrahim begitu sayang kepada putranya, begitu cinta kepada putranya, karena Ismaillah satu-satunya, tapi perintah Allah di atas segalanya. Karena itu hikmah yang kedua, tidak boleh bertahta di hati kita ini bahwa cinta kepada Allah itu harus di atas segalanya. Tidak boleh cinta yang lain melebihi cinta kepada Allah. Maka Allah ingatkan dalam surah Ali Imran ayat 14, Zuyyina linnas, Allah berikan perhiasan dalam pandangan manusia, minan nisa kepada wanita, wal banin anak-anak, wal qanatiril muqantarah, harta yang banyak, minaz zahabi wal fiddah, emas dan perak, wal khairil musawwamah, kendaraan-kendaraan terpilih, ada Expander, ada Fortuner, ada Land Cruiser, ada Lamborghini, kendaraan terbaik, silahkan. Kamu dihiasi cinta kepada itu, silahkan. Cinta kepada kebun yang luas, silahkan. Cinta kepada pangkat jabatan, silahkan. Tapi Allah ingatkan, wallahu indahu husnul ma'ab, ada pahala yang besar di sisi Allah. Itu maknanya apa? Kalau tidak ada harta, kalau kita ada jabatan, kalau kita ada pangkat, gunakan itu sebaik-baiknya untuk hidup bermanfaat. Itulah tema khutbah khatib tadi. Bagaimana hikmah kurban ini kita bermanfaat untuk umat, untuk rakyat, untuk masyarakat. Karenanya Nabi mengatakan, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia bermanfaat bagi manusia yang lain. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, khatib ingin mengutip apa yang dikatakan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Umar mengingatkan, taruhlah harta, taruhlah dunia dalam genggaman, taruh itu dalam genggaman kita, karena kita ingin berbuat baik, karena kita ingin bermanfaat, karena kita untuk umat. Maka jamaah sekalian, taruh dia dalam genggaman, tapi jangan taruh di hati, karena akan mati hati kita dikunci. Maka Umar mengajarkan bagaimana manusia terbaik ketika kita bermanfaat untuk orang lain. Itulah hakikat yang perlu kita lihat. Yang kedua, khatib ingin mengatakan, setiap orang hadir, bahasa Inggrisnya itu present, hadir, present, present, hadir Pak. Tapi present dalam bahasa Inggris juga berarti hadiah. Hadirnya kita sebagai pemimpin, kita sebagai kepala dinas, kita sebagai camat, kita sebagai lurah, kita sebagai kepala desa, kita sebagai Kepling Kadus harus jadi hadiah. Bupati kita sudah berbuat, sudah mau dia turun dengan program berjemurnya. Lalu bagaimana dengan yang lain? Maka jamaah sekalian yang dirahmati Allah, selagi berpihak kepada umat, selagi berpihak kepada rakyat, berpihak kepada orang miskin, mustad'afin, orang yang lemah, itulah pemimpin. Khatib ulangi, jamaah sekalian, pemimpin itu dia menjadi hadiah, hadiah buat masyarakat. Maka yang ketiga khatib ingin katakan, kalau kita tidak bisa jadi pena menuliskan kebahagiaan untuk orang, minimal kita menjadi penghapus, menghapus air mata orang lain, hapus air mata masyarakat, hapus air mata orang miskin. Itulah hakikat kita hadir di dunia ini. Apakah umaro, apakah ulama? Tidak hanya boleh ulama ceramah, tapi dia memberikan pencerahan betul kepada masyarakat. Hidup ini tidak bisa jadi pena, minimal jadi penghapus, menghapus air mata orang lain.
Kemudian yang ketiga, khatib ingin mengingatkan kepada kita semua, kalau kita tidak bisa membuat orang lain tertawa, minimal jangan buat orang lain menangis. Kenapa? Karena sekali lagi, manusia terbaik di antara kita ini adalah hadiah bagi orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Khatib ingin mengatakan sebagai penutup khutbah ini, hidup kita ini laksana buku saja. Buku, hidup kita ini buku. Apa itu Ustaz? Apa itu Pak Khatib? Buku. Buku itu ada 3 bagian. 1, cover sampul depan. Yang kedua isinya. Yang ketiga sampul belakang, cover belakang. Itulah hidup kita. Apa itu cover depan? Itulah lahirnya kita ke dunia ini. Lahir kita itulah sampul depan. Apa itu isinya? Isi yang ditulis kehidupan kita. Kita tulis hari ini berbuat apa, hari ini bantu siapa, hari ini kontribusi siapa, hari ini membahagiakan orang miskin, hari ini membahagiakan rakyat. Tulis dia. Itulah isinya. Jangan kita isi membuat rakyat menangis. Jangan isi membuat orang susah. Jangan isi sombong. Jangan isi bakhil. Jangan isi maksiat. Tulisan hidup kita. Itulah isi buku tadi. Apa itu cover belakang? Cover belakang itulah kematian kita. Allah akan matikan kita. Kita semua dicamat, calon mati. Maka jadikan hidup kita hadiah. Jadikan hidup kita menggembirakan, membahagiakan, menyenangkan siapapun. Sehingga dengan demikian kita termasuk manusia-manusia yang bisa berkurban. Karena orang berkurban itu dia menyembelih tidak hanya binatang, hewan. Dia sembelih sifat binatang dalam dirinya. Dia sembelih sombong, dia sembelih rakus, dia sembelih tamak, dia sembelih khianat, dia sembelih fitnah, dia sembelih sifat jalim. Buang amarah, angkara, murka. Maka hewan kurban disembelih maknanya membuang sifat-sifat hewan yang ada dalam diri kita. Insya Allah itulah maknanya Ismail hidup. Sembelih kurban kibas artinya hidupkan sifat-sifat kemanusiaan, hidupkan sifat-sifat humanisme, hidupkan cinta dan kasih sayang, berbuat baik, menyapa, menegur, berbuat baik. Itulah cinta kasih, itulah kasih sayang, akhlak yang baik, akhlakul karimah. Buang sembelih yang tidak baik. Maka ibadah kurban ini insya Allah kalau kita hidupkan sampai akhir zaman, zaman modern ini akan dia terus aktual dan memberikan pesan terdalam dalam hidup kita bahwa marilah kita berkurban untuk orang lain, membantu orang lain, menolong orang lain, bukan mengorbankan apalagi menyakiti orang lain. Mudah-mudahan khutbah Jumat ini menginspirasi dan memberikan pencerahan kepada kita. Mari bersama kita semangati, kita contoh, kita teladani bagaimana pengorbanan Nabi Ibrahim. Di hatinya hanya bertahta cinta kepada Allah, tidak boleh dikalahkan oleh cinta yang lain. Kalau sudah perintah Allah, sami'na wa ata'na, taati dan dengarkan perintah Allah. Itulah orang-orang beriman yang sebenarnya. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun.